Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Agama Islam 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang gizi dan makanan menurut Islam. Ini adalah nama anggota kelompok 6. Yang pertama ada Ali Fatimatu Zahro, ada Diaul Kamalia, ada Anetia, ada Ulfa Mudia, ada Salman Amru, ada Diah Ayu, ada saya sendiri, Senia Rifka Afrida, serta ada Jigi Yamanja. Dan ada juga Salsabila Kalisa. Ini adalah tabel of content yang akan kami jelaskan di presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada latar belakang, kemudian ada makanan dan minuman halal dan haram dalam Islam, kemudian ada makanan bergizi, dan selanjutnya adalah penutup. Baik, yang pertama ada latar belakang. Makanan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap makhluk hidup untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Pada umumnya, sebagian besar makhluk hidup akan merasa lapar dan lemas apabila kekurangan makanan, sehingga akan mengganggu aktivitas sehari-hari terutama pada manusia. Hal ini disebabkan karena makanan memiliki fungsi untuk dapat dijadikan energi bagi tubuh. Selain itu, makanan juga akan difungsikan oleh tubuh untuk proses pertumbuhan dan perkembangan, seperti pertumbuhan badan dan otak. Namun, tidak sembarang makanan bisa dikonsumsi begitu saja. Tetap harus diperhatikan apakah makanan tersebut bernilai gizi optimal dan lengkap bagi tubuh. Makanan dalam Islam juga amat sangat diperhatikan. Makanan secara etimologi yaitu ta'am, yang artinya makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan apabila seseorang makan, maka akan menjadi rasa nikmat dan puas. Tetapi terkadang manusia menjadi lalai mengenai manfaat makanan yang dikonsumsi untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu. Maksudnya adalah menjadi kewajiban oleh setiap orang untuk memelihara kesehatan jasmaninya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Gizi dalam hal ini memiliki peran yang sangat besar dan penting dalam membina dan mempertahankan kesehatan jasmani seseorang. Kehidupan yang sehat jasmani menjadi modal utama untuk dapat melaksanakan pengabdian yang terbaik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku hamba Allah maupun insan sosial guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makanan yang sangat bervariasi bentuknya di muka bumi ini. Demikian juga dengan kadar gizi yang dikandungnya. Banyak makanan yang sederhana bentuknya, namun memiliki kandungan gizi yang baik dan lengkap. Banyak pula makanan yang sangat menarik bentuknya, tetapi tidak mengandung nilai gizi di dalamnya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan saat memilih makanan yang sehat dan bergizi tinggi, tanpa harus terkecoh dengan bentuk atau kemasan yang bagus dan menarik, tetapi tidak memiliki kandungan gizi, apalagi sampai tidak memenuhi kriteria makanan halal dan baik. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada makanan dan minuman dalam Islam. Begitu pentingnya makanan dan minuman bagi manusia, Allah banyak berfirman tentang makanan, termasuk minuman, di dalam Al-Quran. Hal yang demikian ini menunjukkan bahwa Islam mengatur agar manusia mengonsumsi makanan yang baik, yakni yang menyehatkan dan tidak menimbulkan penyakit. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Selanjutnya, dalam Al-Quran, kriteria baik atau thayyib yang disebut dalam ayat di atas dilengkapi dengan kriteria halal seperti dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa makanan dalam Islam harus mengandung dua syarat, yaitu yang pertama adalah halal.
Halal berarti makanan yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut aturan hukum Islam, sebab pada hakikatnya semua makanan adalah halal kecuali yang dilarang, baik oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang kedua ada baik atau thayyib. Adapun kriteria baik atau thayyib terkait dengan kebutuhan fisik manusia seperti kebutuhan energi dan kesehatan. Makanan yang baik adalah makanan yang memberikan cukup energi atau kalori dan mampu menjaga kesehatan dan pertumbuhan serta tidak menimbulkan penyakit, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada makanan dan minuman halal. Halal ini berasal dari bahasa Arab al-halal yang secara etimologi berarti melepaskan ikatan, dibolehkan, dan tidak dilarang menurut hukum agama. Nah, makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang baik, yang dibolehkan memakan atau meminumnya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dengan diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, mengonsumsi sesuatu yang halal ini merupakan karakteristik para rasul dan kaum mukminin. Makanan dan minuman yang halal sangat berpengaruh terhadap kebagusan ibadah, terkabulnya doa, dan diterimanya amal. Bisa di next. Nah, pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Di bawah ini ada dasar hukum tentang makanan dan minuman halal. Ada yang pertama dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullahal untum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Yang keduanya, yang ayat dasar hukum yang kedua adalah Quran Surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah. Shadaqallahul adzim. Beranjak dari kedua pedoman ayat Al-Quran di atas, maka dalam memilih makanan yang dikonsumsi, pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah hukumnya, yaitu harus halal. Halal sumber dan cara memperolehnya, juga halal unsur materi dari makanan itu sendiri. Bisa di next. Kemudian, apa aja sih syarat-syarat produk makanan pangan halal menurut syariat Islam? Syariat Islam itu ada 6 syarat, yaitu halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, serta halal dalam penyajiannya. Jadi dari situ bahwa dapat diketahui bahwa makanan dan minuman yang halal itu adalah satu, bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya, atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam. Dua, tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam. Dan tiga, dalam proses menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf A, B, C, dan D di atas, atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam. Bisa di next. Nah, berikut ini adalah manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal. Yang pertama, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal, kemudian terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mudah dikabulkannya doa, sebab dalam tubuh terdapat makanan dan minuman yang sesuai dengan kriteria diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dimudahkan dan ringan dalam melaksanakan ibadah, kemudian hati menjadi tentram, tenang, dan menjadikan sosok muslim yang sejati, kemudian dapat menjadikan keturunan-keturunan yang baik dan solih, yang terakhir adalah mendapatkan imam dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah makanan dan minuman haram. Jadi haram artinya dilarang, sehingga makanan yang diharamkan, makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh syara untuk dimakan. Setiap makanan yang dilarang oleh syara pasti terdapat bahaya dan meninggalkan yang dilarang syara pasti terdapat faidah dan mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia supaya mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik, sehingga sebaliknya manusia diharuskan untuk menjauhi makanan dan minuman yang haram. Makanan yang haram juga adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam, sedangkan minuman yang haram adalah minuman yang tidak dibolehkan untuk diminum oleh orang Islam karena terdapat dalil yang jelas. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Boleh di next? Di dalam syariat Islam, makanan dan minuman yang diharamkan itu untuk dikonsumsi terdapat dua jenis. Yang pertama haram lidzatihi, makanan yang haram karena zatnya, di mana asal makanan minuman itu sendiri memang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah haram lighairihi atau makanan yang haram karena faktor eksternal. Hukum asal makanan itu memang sudah halal, akan tetapi berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Boleh next? Nah, yang pertama diharamkan karena zatnya. Maksudnya adalah asal dari makanan tersebut memang sudah haram. Dan berikut beberapa contohnya. Yang pertama adalah bangkai. Bangkai merupakan hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i dan bukan hasil dari perburuan. Seperti hewan yang mati tercekik atau al-munhaniko, mati karena pukulan keras atau al-mauqudah, jatuh dari tempat yang tinggi atau al-muntaradiyah, ditanduk an-natihah, dan diterkam oleh hewan buas kecuali yang sempat kita menyembelihnya, disetrum, disembelih tanpa membaca basmalah, dan bagian tubuh hewan yang terpotong dalam keadaan hewan hidup. Nah, tapi terdapat bangkai yang memang dikecualikan dan halal ketika dimakan. Yakni yang pertama adalah ikan, karena memang ikan tersendiri merupakan hewan air yang halal kecuali katak. Lalu yang kedua adalah belalang, berdasarkan hadis Ibnu Umar secara marfu, "Uhilla lana maitatani wa damani, fa amal maitatani fa samaku wal jaradu wa amad damani fal kabidu wa tihalu." Artinya dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dan adapun kedua darah itu adalah hati dan juga limpa. Lalu yang ketiga adalah janin yang berada dalam perut hewan yang kita sembelih. Tanpa harus disembelih ulang, itu memang sudah diperbolehkan untuk dimakan. Boleh di next. Lalu yang kedua adalah darah. Nah, maksud darah di sini adalah yang mengalir dan terpancar. Maksudnya adalah darah yang keluar mengalir pada waktu kita menyembelih suatu hewan atau makanan. Sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan itu yang ada pada daging setelah dibersihkan itu masih diperbolehkan. Nah, terdapat beberapa macam darah yang diperbolehkan seperti pada hadis di atas tadi yang saya bacakan adalah hati, limfa, dan darah dalam urat-urat setelah penyembelihan. Lalu yang ketiga adalah babi. Babi ini telah diharamkan yang telah disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabul azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Selain itu apapun yang berasal dari babi hukumnya haram, baik darahnya, dagingnya maupun tulangnya. Lalu yang keempat adalah haram. Jadi setelah saya bacakan Al-Maidah ayat 90 dapat dilihat bahwa artinya adalah hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Selain itu menurut hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu, kullu muskirin haramun wa kullu khamrin haramun, artinya adalah semua yang memabukkan adalah haram dan semua khamar adalah haram. Sehingga dapat diketahui bahwa semua makanan dan minuman yang mengakibatkan hilangnya akal atau mabuk itu haram untuk dikonsumsi, begitu juga dengan narkoba dengan segala macamnya. Boleh di next. Lalu yang kelima adalah semua hewan buas yang bertaring. Dalam hal ini, semua hewan buas yang bertaring dan menggunakan taringnya itu untuk mangsanya itu tidak boleh dikonsumsi. Sahabat Abu Sa'labah Al-Khusyani radhiyallahu anhu berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an kulli nabi minas sibai." Sesungguhnya
Rasulullah SAW melarang dari mengkonsumsi semua hewan buas yang bertaring. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu yang keenam adalah semua burung yang memiliki cakar. Yang dimaksud di sini adalah semua burung yang memiliki cakar yang kuat dan memaksa cakar tersebut seperti elang dan Raja Wali. Jumhur ulama dari kalangan Imam 4 kecuali Imam Malik dan selainnya menyatakan pengharamannya berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, angkulibi Nabi minasibai wa kulladzi makhlabi minat thairi. Artinya beliau Nabi Muhammad melarang untuk memakan semua hewan buas yang bertaring dan semua burung yang memiliki cakar. Hadis riwayat Muslim. Boleh di next. Lalu yang ketujuh adalah jalalah. Jalalah ini merupakan hewan pemakan feses manusia atau hewan lain baik berupa unta, sapi, kambing, dan berupa burung seperti garuda, angsa yang memakan feses, dan ayam memakan feses dan juga sebagian gagak. Tapi yang perlu diperhatikan dari jalalah adalah bahwa tidak semua hewan yang memakan feses itu dalam kategori jalalah yang diharamkan, akan tetapi hanyalah hewan yang kebanyakan makanannya itu merupakan feses dan jarang memakan lainnya. Sebenarnya jalalah ini boleh dimakan apabila menunggu sementara waktu hingga isi perutnya itu bersih dari feses, maka tidak apa-apa memakannya. Namun masih terdapat perbedaan pendapat terkait adanya pendapat menunggu perutnya bersih ini. Lalu yang kedelapan adalah keledai jinak bukan liar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna wa rasulahu yanhayakum an luhumil humuril ahliyati fa in harijsun. Artinya sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan daging-daging keledai yang jinak karena dia adalah najis. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tapi diperkecualikan darinya keledai liar karena Jabir radhiyallahu anhu berkata, akal nazamana khaybarin al-khayla wa humural wahshi wa naha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil himaril ahli. Artinya saat perang Khaybar kami makan kuda dan keledai liar dan Nabi melarang kami dari keledai jinak. Boleh di next. Lalu kuda. Jadi dalam hadis Jabir yang saya bacakan barusan, para sahabat dan juga para nabi itu memakan kuda karena memang sudah persetujuan atas nabi. Sebenarnya dilarang karena memang itu sudah persetujuan nabi atau disebut juga dengan sunnah takririyah. Lalu yang ke-10 ada bawal, merupakan hewan hasil peranakan antara kuda dan keledai dan haram hukumnya untuk memakan hasil peranakan antara hewan yang halal dimakan dengan haram yang untuk dimakan. Lalu yang ke-11 adalah anjing. Para ulama sepakat mengharamkan anjing karena anjing termasuk dari hewan buas yang bertaring. Selain itu juga anjing itu termasuk hewan yang najis. Lalu yang kedua adalah kucing, baik yang jinak maupun yang liar. Jumhur ulama menyatakan kucing itu haram untuk dikonsumsi karena memang termasuk hewan yang bertaring dan juga memangsa dan taringnya. Yang ke-13 adalah monyet. Ini merupakan mazhab Syafi'iyah dan merupakan pendapat dari Atha, Ikrimah, Mujahid, Makhul, dan Al-Hasan. Imam Ibnu Hazm menyatakan dan monyet adalah harfian Allah Ta'ala telah merubah sekelompok manusia yang bermaksiat, itu orang Yahudi, menjadi babi dan monyet sebagai hukuman atas mereka. Dan setiap orang yang masih mempunyai panca indera yang bersih tentunya bisa memastikan bahwa Allah Ta'ala tidaklah merubah bentuk suatu kaum sebagai hukuman kepada mereka menjadi bentuk yang baik dari hewan, maka jelaslah bahwa monyet tidak termasuk dalam hewan yang baik, sehingga secara otomatis dia tergolong hewan yang khabith atau jelek. Lalu yang ke-14 adalah gajah. Jumhur ulama menyatakan bahwa gajah diharamkan karena termasuk dalam hewan buas yang bertaring. Boleh next. Lalu diharamkan karena sebabnya tidak berhubungan dengan zatnya atau karena faktor eksternal yang dimaksud di sini adalah makanannya halal tapi menjadi haram karena ada sebab yang tidak berkaitan. Yang pertama seperti diperoleh dari hasil usaha dengan cara yang zalim seperti merampok, menipu, mencuri dan lain-lain. Bahkan haram diperoleh dari hasil judi, undian, taruhan. Lalu hasil haram dari memperjualbelikan makanan dan minuman haram seperti daging babi, miras. Hasil haram diperoleh dari membungakan dengan riba seperti menggandakan uang. Lalu hasil makan harta anak yatim dengan tidak benar dan boros. Lalu yang terakhir adalah haram karena tidak disembelih atau salah dalam penyembelihannya. Hukum makan daging yang tidak kita ketahui apakah itu disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak, yakni diriwayatkan dalam Sahih Bukhari yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW memberikan jalan keluar. Apabila tidak mengerti apakah penyembelihannya itu telah dibacakan basmalah atau tidak, maka dengan demikian ketika memakannya diharuskan membaca basmalah agar menjadi halal. Namun apabila tetap ragu-ragu, maka sebaiknya ditinggalkan saja sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Sinan. Boleh dilanjutkan ke teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah khamar. Khamar atau minuman keras jika dikonsumsi terlalu sering dapat menyebabkan gangguan pada jantung. Pada jantung ini dapat menyebabkan stroke, kardiomiopati, dan tekanan darah tinggi. Kemudian pada hati dapat menyebabkan sirosis hati,
steatosis, dan hepatitis. Kemudian pada pankreas dapat menyebabkan pankreatitis. Kemudian bisa melemahkan sistem imun dan meningkatkan risiko terkena penyakit infeksi. Alkohol juga bisa mengganggu jalur komunikasi otak sehingga mengganggu kerja otak, menyebabkan terganggunya pola pikir dan perilaku, atau bisa disebut mabuk. Slide selanjutnya. Kemudian dampaknya dalam hal agama. Yang pertama adalah doa-doanya tidak dikabulkan. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, seorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, mendadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, wahai Robku, padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram. Maka bagaimanakah akan diterimanya doa itu? Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah merusak hati dan akal. Jika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman halal, maka hatinya akan menjadi baik. Dan sebaliknya, jika mengonsumsi makanan atau minuman haram, maka hatinya dapat tercemari. Kemudian yang ketiga, makanan haram membawa ke neraka. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, tidaklah tumbuh dari daging makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lanjutnya. Kemudian yang keempat, amalan tidak diterima. Siapapun umat Islam yang mengonsumsi makanan dan minuman haram, maka amal ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, Ibnu Abbas berkata bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, makanlah makanan yang halal, niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari, dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya. Kemudian yang kelima, makanan haram mengurangi iman. Mengonsumsi makanan dan minuman haram dapat mengurangi iman seseorang dan mengganggu ibadahnya. Sebagaimana hadis tentang peminum khamar berikut. Tidaklah peminum khamar ketika ia meminum khamar termasuk seorang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam, makanan haram merusak keturunan. Seseorang yang memberi anaknya makanan dengan makanan seseorang yang memberi makan anaknya dengan makanan dan minuman yang haram tidak akan mendapat kebaikan. Sebaliknya dapat merusak akhlak dan kebaikan yang ada pada diri anak. Selanjutnya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, orang yang mengonsumsi makanan dan minuman haram berarti menzalimi diri sendiri. Makanan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung mudarat atau keburukan, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hambanya yang menganiaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 57, Bismillahirrahmanirrahim. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Yang artinya, dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 57. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan gizi seimbang dalam perspektif Islam. Bisa di next. Islam sangat menekankan pentingnya manusia untuk memperhatikan kesehatan dan makanan yang dikonsumsi. Hal ini disebabkan makanan mempunyai fungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Namun, tidak sembarang makanan dapat dikonsumsi begitu saja, karena tubuh manusia mempunyai kebutuhan dan kriteria bahan, atau dalam istilah kesehatan terdapat nilai gizi tertentu yang harus dipenuhi. Gizi dalam hal ini mempunyai peran yang sangat besar dalam mempertahankan kesehatan. Nah, oleh karena itu, sudah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara kesehatannya, sebagaimana perintah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu, yang maksudnya adalah kewajiban seseorang untuk memelihara jasmani sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Bisa di next.
Islam juga mengatur umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal lagi baik dan tidak berlebih-lebihan. Hal ini tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang aturan makan dan minum. Yang pertama yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan selanjutnya terdapat pada Quran Surat Al-A'raf yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Rasulullah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban menegaskan pula bahwa putra Adam tidak menemukan suatu tempat yang lebih jelek daripada perut. Cukuplah bagi putra-putri Adam beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya. Kalau tidak ditemukan jalan lain, maka ia dapat mengisi perutnya dengan sepertiga makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk pernafasannya. Nah, pada kedua ayat Al-Quran dan hadis di atas menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal serta dalam jumlah yang seimbang. Hal ini sesuai dengan teori yang dikaji dalam ilmu gizi yang saat ini disebut dengan prinsip gizi seimbang. Bisa di next slide. Nah, salah satu pilar utama dalam pedoman gizi seimbang adalah mengonsumsi makanan yang beragam, terdiri dari sumber karbohidrat, vitamin dan mineral, dan sumber protein, serta membatasi asupan gula, garam, dan minyak. Ternyata di dalam Al-Quran sudah terlebih dahulu mengkaji prinsip gizi seimbang tersebut. Nah, ayat-ayat Al-Quran telah menyebutkan berbagai jenis kelompok makanan. Yang pertama pada Quran Surat Yusuf, ayat 43 menjelaskan tentang tanaman gandum. Selain itu juga pada Quran Surat Yasin, ayat 33 juga menerangkan tentang biji-bijian yang berbunyi artinya dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Tanaman gandum dan biji-bijian yang termasuk dalam kelompok pangan serealia mengandung sumber karbohidrat. Kedua, yaitu buah-buahan. Sebagai sumber vitamin dan mineral juga banyak disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya buah anggur, pisang, kurma, buah tin, buah zaitun, dan juga delima. Nah, yang ketiga yaitu sumber pangan hewani, yang banyak mengandung protein juga disebutkan secara jelas dalam Al-Quran, yaitu daging, seafood, dan susu. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang daging diantaranya pada Quran Surat Al-An'am, ayat 142 hingga 144, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1, serta Quran Surat Yasin ayat 72 yang berbunyi, dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan. Sementara itu pada Quran Surat Fatir ayat 12 menjabarkan tentang makanan laut, sedangkan susu ditulis dalam Quran Surat An-Nahl ayat 66. Nah, berdasarkan ayat-ayat tersebut, Al-Quran telah menyebutkan bahwa manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, seperti biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, makanan laut, susu, kacang-kacangan, hingga rempah-rempah. Hal ini sesuai dalam teori gizi seimbang, di mana tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh secara sempurna, kecuali air susu ibu atau ASI yang biasanya untuk bayi usia 0 hingga 6 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah penutup dari materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman sebelumnya, yakni mengenai makanan yang bergizi baik dan juga halal. Jadi untuk kesimpulannya, secara umum maupun dalam Islam, makanan dan minuman merupakan kebutuhan harian bagi umat manusia yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tubuh, baik untuk pertumbuhan maupun untuk membangun energi. Sedangkan dalam Islam sendiri, juga disebutkan bahwa untuk mengkonsumsi makanan yang baik, yakni adalah makanan dan juga minuman yang halal. Selain itu, makanan dan minuman yang halal yang dimaksud dalam Islam adalah yang memenuhi syarat yang terkandung dalam pedoman atau aturan Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Dan sebaliknya,
Makanan dan minuman haram adalah sesuatu yang harus dihindari umat Islam karena bukan hanya dilarang dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, dan juga makanan dan minuman halal bisa mendatangkan ketidakbermanfaatan bagi tubuh manusia. Untuk gizi seimbang sendiri juga menjadi perhatian dalam Islam, yakni untuk mempertahankan kesehatan manusia. Sebuah kewajiban bagi manusia untuk mengkonsumsi makanan bergizi demi menjaga kesehatan mereka sendiri. Karena hal tersebut sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu. Next slide. Baik, selanjutnya yang terakhir itu adalah saran. Jadi, setelah kita mengetahui apa itu makanan dan minuman halal serta haram yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis, sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat muslim untuk mematuhi dan melaksanakan perintahnya, serta menjauhi pula larangannya. Hal tersebut wajib kita ikuti demi kesehatan dan juga manfaat lain yang dapat kita dapatkan sebagai umat manusia. Bisa next slide. Oke, selanjutnya ini ada daftar pustaka yang mau kami jadikan untuk referensi. Next slide lagi. Oke, mungkin untuk sekian presentasi dari kelompok kami, atau kelompok 6 dari IKM 4B. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.